mengenai Nabi bertawasul kepada pendahulunya, kepada nabi-nabi sebelumnya. Tentu saja nabi-nabi pendahulu dari Nabi Muhammad SAW itu sudah meninggal. Dan ini sobat-sobat dijadikan dalil tawasul kepada orang yang sudah mati. Bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih. Sebenarnya males sih untuk ngomentari Endang Jayaputra ini. Sudah nggak bisa ngaji, nggak punya ilmu, kontennya sepi-sepi gitu. Dan orangnya ini inkonsisten. Coba, dia kesana kemari melarang amalan bid'ah kata Endang. Tapi dia sendiri ngisi acara maulid, ngisi acara Isra Mi'raj. Apa karena ada amplopnya setelah pulang ya Dang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel dimanapun berada, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran rezeki kepada kita-kita semua. Amin. Allahumma amin. Endang Jayaputra membalas komentar saya, membalas video saya yang membahas tentang ulama-ulama mana saja yang menganggap sahih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawassul terhadap para nabi. Karena Endang yang ngaku-ngaku ahli hadis ini, saya sebut dia ngaku-ngaku ahli hadis. Kenapa? Karena kapasitas Endang kita tahu semua ya seperti itu. Dia berani mendhaifkan hadis itu. Padahal hadis itu kan memang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Dan ulama-ulama yang mensahihkan itu kapasitasnya sudah internasional. Siapa yang tidak tahu Imam Nawawi? Siapa yang tidak tahu Al-Kistilani? Siapa yang tidak tahu Ibnu Hajar Al-Haytami? Siapa yang tidak tahu Ibnu Hibban? Siapa yang tidak tahu Al-Hakim? Siapa yang tidak tahu As-Samhudi? Dan semua ulama itu yang mensahihkan hadis tersebut. Nah, Endang ini memilih untuk mendhaifkan hadis itu, untuk menolak hadis tawassulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para nabi, yang otomatis ketika zamannya Rasulullah Nabi bertawassul terhadap para nabi terdahulu, berarti yang ditawassuli oleh Rasulullah itu sudah meninggal dunia. Ini hadisnya hadis sahih, disahihkan oleh ulama sekalipun kesahihannya itu tidak disepakati. Ini kan sama saja. Banyak di antara Ustadz Wahabi ketika hadis itu diperselisihkan, masih ada ulama Wahabi, Ustadz Wahabi yang memilih yang mensahihkan, sekalipun banyak ulama yang dhaifkan. Bahkan gurunya sendiri yang mendhaifkan, tapi tidak diikuti gitu kan ya. Artinya apa? Kalau sesuatu yang masih mukhtalaf fi, jangan-jangan Endang tidak tahu apa mukhtalaf fi itu ya. Mukhtalaf fi itu artinya suatu masih terjadi perdebatan, perselisihan di antara ulama. Ada yang mensahihkan misalnya, ada yang mendhaifkan, itu namanya mukhtalaf fi. Bagaimana? Ya kita pakai kaidah la yungkarul mukhtalaf fi wa innama yungkarul mujma' alaih, begitu pandang ya. Bahkan dalam masalah tawassul ini saja, bukan hadisnya, tawassulnya saja, Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama inti, junjungan orang-orang Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini mengatakan tawassul itu masuk dalam masalah fikih, masuk dalam masalah ijtihadiyah. Artinya apa? Jika ada orang yang bertawassul terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, pergi ke kuburan misalnya itu, maka orang itu kita tidak boleh ingkar, kita tidak boleh mensyirikkan, kita tidak boleh mengkafirkan. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya. Buka sendiri Anda. Kalau Anda menolak, berarti Anda lebih pintar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari ulama ente sendiri. Sebenarnya gimana ya? Saya mau menanggapi Endang Jayaputra ini, YouTuber Wahabi ini menurut saya YouTuber Wahabi yang paling tidak berkelas itu adalah Endang Jayaputra. Dibandingkan dengan
Pak Ustadz Dzulkarnain El-Maduri itu ngajinya masih bagus, itu mending dibandingkan dengan Endang. Jadi yang paling tidak berkelas di antara YouTuber-YouTuber Wahabi itu, di antara YouTuber-YouTuber mereka itu ya ini, Endang ini. Ngaji ndak bisa. Terus channelnya ya seperti itu juga. Saya lihat kontennya itu jarang yang sampai 1000 itu. Coba kita perhatikan, Endang ini dalam konten-kontennya selalu menyerang amalan-amalan bid'ah. Kata Endang ya, amalan-amalan yang dianggap bid'ah oleh Endang sendiri, termasuk maulid, tahlilan, dan lain-lain sebagainya yang sering dilakukan oleh Aswaja. Tetapi kalau hal ini mengundang rezeki terhadap Endang Jayaputra, Endang itu mau datang kok. Ada buktinya, jejak digitalnya ada, Endang Jayaputra ini ngisi acara maulid. Apa mungkin karena setelah pulang dari ngisi acara maulid itu kemudian dikasih amplop sehingga bid'ahnya diletakkan dulu, mumpung ada rezeki, apa begitu? Jadi sudahlah, saya tidak akan menanggapi komentarnya Endang, karena komentarnya itu menurut saya tidak masuk sama sekali. Orang yang dikatakan berilmu itu setiap kata-katanya yang terlontar dari mulutnya itu selalu dibuktikan dengan referensi. Lah ini Endang ini jangankan berdasarkan referensi, pendapatnya saja, bicaranya saja bikin orang bingung, ndak ngerti kok. Atau jangan-jangan dirinya sendiri ndak ngerti. Menurut saya Endang Jayaputra ini ndak punya malu sih. Kenapa? Kalau dia punya malu, orang yang ngaji saja ndak bisa seperti itu, kemudian bicara agama, apa standarnya? Standarnya pasti dia ngomong standarnya adalah terjemahan. Karena terjemahan itu begini-begini, ini sudah sesuai dengan yang menerjemah siapa. Endang. Ya sudah, kalau Anda yakin seperti itu ya sudah. Jadi ngapain saya panjang lebar untuk menanggapi Ustadz Endang ini, Endang Jayaputra ini ya. Karena kalau dilihat kontennya saja, di konten-kontennya itu, videonya per video itu jarang yang sampai 1000 sekarang itu. Di samping kontennya sudah nggak maju, dirinya sendiri itu nggak bisa ngaji. Jadi terakhir tanggapan saya terhadap Endang Jayaputra, ini tanggapan saya. Jangan bikin afleidingsmanoeuvre. Afleidingsmanoeuvre itu ialah mengalihkan perhatian. Saya kan ikut dari dulu ngomongnya itu, ini orang-orang ini tidak punya rasa malu. Rai gedek. Nah, orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka, the way praten as een kip zonder kop, itu bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih.